Shalom, sahabat renungan pagi, apa kabar? Bersyukur kita boleh kembali lagi berjumpa pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya di dalam setiap firman yang kita dengarkan, ada rema yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan kita juga percaya ada kemenangan yang boleh kita alami melalui firman-Nya setiap hari. Sebentar kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, namun kita akan mengawali dengan beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kapan terakhir kali kita bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus mencintai dan sayang terhadap kita? Yang kemudian, bagian hidup mana yang sedang dibentuk oleh Tuhan dan kita membutuhkan pertolongannya? Kemudian, apakah kita sedang menjauh daripada Tuhan, walaupun kita tahu bahwa Tuhan sebenarnya sedang menarik kehidupan kita untuk kembali ke dalam kehendak-Nya? Lalu, beban apa yang sebenarnya Tuhan mau bantu angkat dari kehidupan saya? Dan yang terakhir, bagaimana saya merespon kebaikan Tuhan selama ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk membuka mata, masih ada perkara, kepercayaan, dan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau patah semangat, kami tidak mau hilang harapan, sebab Tuhan sudah ada di masa depan kami. Dan kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tidak mau menyerah, kami mau percaya kepada Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Engkau selalu senantiasa menyertai kehidupan kami. Ini kami, kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, percaya ada kuasa, ada kemenangan, ada kasih yang tidak pernah menyerah, yaitu kasih-Mu boleh ada dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Hosea pasal yang 11 ayat yang keempat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mari kita boleh baca sekali lagi bersama-sama Hosea pasal yang ke-11 ayat yang keempat. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bayangkan seorang anak kecil yang tersesat di tengah keramaian. Ia berjalan ke sana kemari, takut, bingung, dan tidak tahu arah pulang. Di antara keramaian itu, seorang ayah berlari mencarinya dengan penuh cemas. Saat sang ayah menemukan anak itu menangis di sudut jalan, ayah itu tidak memarahinya. Ia tidak berkata, "Ini semua salahmu." Sebaliknya, sang ayah berlutut, mengangkat anak itu, memeluknya erat, dan menuntunnya pulang. Cinta seorang ayah tidak menyerah pada anaknya, bahkan ketika anak itu tersesat. Gambaran sederhana ini adalah gambaran hati Tuhan dalam kitab Hosea. Allah yang mengejar umat-Nya dengan kasih yang tidak menyerah. Kitab Hosea adalah salah satu kitab paling emosional dan menyentuh di Alkitab. Melalui Nabi Hosea dan istrinya Gomer, Tuhan menggambarkan hubungannya dengan Israel. Israel yang tidak setia, Israel yang berpaling kepada berhala, Israel yang melupakan kebaikan Tuhan. Namun, reaksi Tuhan bukanlah kemarahan buta. Justru di pasal 11, hati Tuhan tersingkap begitu jelas.
Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Ini bukan kasih biasa, ini adalah kasih yang mengejar, kasih yang bertahan, dan kasih yang tidak menyerah meskipun dikhianati. Hosea 11 menggambarkan Tuhan seperti ayah yang mengejar anaknya berjalan, mengangkatnya, membungkuk untuk memberi makan, bahkan menahan diri untuk tidak menjalankan hukuman penuh karena cintanya terlalu besar. Di zaman ini, banyak orang hidup seperti Israel, merasa mampu berjalan sendiri, mengejar hal dunia, mengabaikan Tuhan, sibuk mengejar berkat, tetapi lupa dengan Sang Pemberi berkat. Namun, hati Tuhan tetap sama. Tuhan Yesus tidak pernah menyerah pada kita. Bahkan, saat kita menjauh, Tuhan Yesus tetap menarik kita dengan ikatan kasih dan bukan tali hukuman. Tuhan Yesus tahu jalan kita. Tuhan Yesus tahu jatuh bangun kita. Dan Tuhan Yesus tetap mengejar kita, bukan karena kita layak, tetapi karena kita dicintai. Kasih Tuhan bukan cinta yang cepat lelah. Ini adalah cinta yang sanggup mengubah hati yang tersesat menjadi hati yang kembali ditemukan. Aplikasi dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini tentang bagaimana kita bisa merespon kasih Tuhan adalah yang pertama, kita mau kembali kepada Tuhan tanpa menunda. Jika ada area hidup yang menjauh dari Tuhan, inilah saatnya kembali. Hati Tuhan selalu terbuka. Yang kedua, kita mau sadar bahwa kita ditarik dengan kasih, bukan dipaksa dengan ketakutan. Tuhan Yesus bekerja di hidup kita melalui kebaikan, kesabaran, dan sentuhan lembutnya. Belajarlah mengenali tarikan kasih itu. Yang ketiga, kita tidak mau menganggap enteng kasih Tuhan. Walaupun kasih Tuhan itu besar dalam kehidupan kita, kita tidak mau menyanyiakannya dengan hidup yang penuh dengan kompromi. Yang keempat, kita mau membiarkan kasih Tuhan memulihkan hati yang terluka. Banyak orang menjauh karena tersakiti, tapi yang kita perlu tahu, tempat paling aman untuk kita dipulihkan adalah hadirat Tuhan. Yang terakhir, kita mau mencerminkan kasih yang tidak menyerah itu kepada orang lain. Seperti Tuhan tidak menyerah pada kita, demikian pula untuk kita belajar untuk tetap mengasihi dan tidak menyerah terhadap keluarga kita, pasangan kita, anak kita, ataupun orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menarik kami dengan kesetiaan-Mu dan mengikat kami di dalam kasih-Mu. Hari ini kami kembali membuka hati kami untuk dipulihkan, dituntun, dan diarahkan oleh Engkau. Untuk kami menjadi pribadi yang hidup dalam kesetiaan kepada-Mu, menyalurkan kasih-Mu kepada orang lain. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, untuk setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada kasih-Mu yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan setiap kami. Kasih yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Buat setiap kami sadar bahwa Tuhan Engkau ada di sisi kami, bahwa Tuhan Engkau selalu ada di pihak kami Tuhan. Engkau tidak pernah menolak kami, Engkau selalu mengundang kami untuk datang mendekat kepadamu Tuhan. Biar pagi hari ini setiap orang bisa merasakan kasih-Mu Tuhan, kasih yang memeluk, kasih yang begitu hangat, yang akan mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami, baik itu sekolah, studi, pekerjaan, pelayanan kami. Kami percaya Tuhan, ada hikmat dan pengurapan-Mu yang menyertai setiap langkah kaki kehidupan kami. Kami kembalikan segala sesuatunya, setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu,
Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang selalu setia dan mengasihi kita apapun kondisi kita hari ini. Kembali kepada Tuhan, temukan kasih-Nya. Tuhan menanti kita untuk kembali kepadanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai berjumpa lagi esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.